Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Yayasan Masjid Nur Huda dan pengurus masjid, Ketua Ustadz Pak Taufik, yang saya hormati para jamaah sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di ujung akhir tahun 2022. Sebagai umat yang beragama Islam, kita berpedoman kepada tahun Hijriyah yang diawali dengan Muharram, kemudian diakhiri dengan bulan apa Pak? Bulan ke-12? Bulan Zulhijjah. Banyak orang yang enggak tahu di akhir daripada bulan Hijriyah kita. Tetapi sebagai warga dunia, kita lebih memahami dari penanggalan Masehi, yang mana penanggalan Masehi ini diawali sejak Nabi Isa berumur 7 tahun, dimulailah 1 Masehinya. Dan sebelum itu disebut dengan nama Qabla Miladiyah ataupun sebelum Masehi. Kemudian ketika masanya Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, maka penanggalan Masehi ini bagi umat Islam dijadikan sebagai penanggalan dunia ataupun internasional. Kemudian digantilah dengan bulan Hijriyah, yaitu sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya lebih banyak penanggalan Masehi, yaitu 2022 dibandingkan dengan bulan Hijriyah, yaitu 1443 Hijriyah. Artinya kurang lebih berjarak 500 tahun. Rasulullah lahir 571 ditambah hijrahnya Nabi ketika dia berumur 53 tahun. Itulah dimulainya tahun Hijriyah. Tetapi jangan menjadi polemik di antara kita bahwa kita sebagai warga dunia sudah berada di ujung tahun 2022. Artinya sebentar lagi kita akan berganti tahun. Padahal sebelumnya kita seperti baru saja memasuki tahun baru Masehi, yaitu Januari. Tapi sekarang sudah akan memasuki akhir tahun 2022. Begitu cepatnya waktu berlalu. Al-waktu kaisayf fa'ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, dan jika engkau tidak memanfaatkan waktu itu, maka engkau akan terpotong oleh pedang itu. Maka dalam hal ini, di akhir tahun ini, kita harus bermuhasabah, berintrospeksi diri, menghitung-hitung diri kita, sebagaimana yang Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksikan sebelum kamu nanti akan dihitung oleh Allah. Kemudian wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahabu lil ardil akbar, dan bersiap-siaplah untuk hari besar, yang mana di hari itu akan ditampakkan seluruh amal yang kita lakukan. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bermuhasabah. Umur kita saat ini sudah berapa? Apakah sudah banyak yang sudah kita lalui
sehingga sisanya tidak seberapa lagi. Apakah kita berada di pertengahan kehidupan kita, ataukah kita masih banyak yang akan kita lalui? Saya yakin jamaah di sini sudah banyak umur yang sudah kita lalui, ya. Kalau ada umur yang 30 tahun mungkin masih ada kesempatan untuk memperbanyak ibadahnya, amalnya. Sedangkan yang sudah masuk waktu asar, bahkan hampir maghrib, bersiap-siaplah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu bermuhasabah. Mana kebaikan yang telah kita kerjakan dan mana yang belum kita kerjakan. Makanya di awal tadi saya membacakan surah Al-Asri. Allah bersumpah demi masa, Allah bersumpah demi waktu, karena waktu inilah yang akan menjadi saksi kita. Wal asri, demi waktu kata Allah, demi masa. Innal insana lafi khusrin, semua kita manusia dalam keadaan merugi tanpa terkecuali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengabdi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup hanya meyakini beriman saja kepada Allah. Kita harus wa'amilus sholihat, beramal soleh. Nah, disinilah waktu kita untuk bermuhasabah tentang amal-amal yang telah kita lakukan. Kemudian watawasau bil haq, saling nasihati dalam kebenaran, watawasau bil sabr, dan nasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak terlepas dari dimensi 3 waktu. Yang pertama adalah waktu yang telah kita lalui. Itulah kenangan kita yang pernah kita jalani. Kemudian waktu sekarang adalah waktu yang sedang kita alami, dan waktu yang akan datang inilah yang akan menjadi apa yang harus kita lakukan dan sampai di mana kehidupan kita. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, bahwa manusia-manusia kita semua, apabila amalan kita hari ini lebih baik daripada amalan kita yang masa lalu, man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabih, barang siapa yang hari ini dan yang akan datang itu lebih baik daripada yang kita lalui, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan kita semua ingin beruntung. Tetapi waman kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maubun, barang siapa yang hari ini dan yang akan datang sama saja dengan apa yang telah kita lalui, maka dia telah merugi atau tertipu. Kenapa? Karena umurnya habis, ya, berkurang tetapi amalnya tidak bertambah. Inilah orang yang merugi. Apa yang dia lakukan itu saja, maka dia termasuk orang yang merugi. Tetapi yang selanjutnya, waman kana yaumuhu sarron min amsi bahwa malun, barang siapa yang hari ini atau yang akan datang lebih buruk dari apa yang dia lalui, maka dia termasuk orang yang binasa atau celaka. Makanya dengan bermuhasabah seperti ini, Umar Ibn Khattab mengatakan, agar supaya kita bisa merenung diri kita. Saya sekarang sudah umurnya berapa? Apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya kerjakan?
dalam hal ini tentang amal soleh kita. Karena barang siapa yang melakukan amal yang mana amal itu sama saja yang dia lakukan, maka dia termasuk orang yang tertipu. Misalkan di tahun yang lalu dia hanya rutin saja ibadah, ya, ke masjid, puasa, mengaji, tetapi ilmunya tidak bertambah, ataupun amalan-amalannya seitu-itu saja. Contohnya hanya sholat wajib yang dia kerjakan, sholat tahajud, sholat duha sering dia tinggalkan, maka dia termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena waktu terus berlalu tetapi amalannya tidak ada peningkatannya. Seharusnya kita punya target. Tahun ini saya harus lebih banyak ayat-ayat yang saya hafal. Tahun ini lebih banyak ayat-ayat yang saya pahami. Tahun ini amalan-amalan yang harus saya tingkatkan. Itu ada target yang harus kita buat, sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan tadi dalam hadis, orang yang merugi. Maka Ibnul Qayyim, ya, menjelaskan tentang muhasabah ini. Muhasabah itu kata Ibnu Qayyim ada dua. Yang pertama adalah sebelum melakukan amalan itu dan setelah melakukannya. Introspeksi diri ataupun bermuhasabah itu kata Ibnu Qayyim ada dua. Pertama sebelum kita melakukan amalan itu, dan bermuhasabah setelah melakukan amalan itu. Apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan amalan itu? Yang pertama kata Ibnu Qayyim, hendaklah seseorang itu berhenti sejenak sebelum dia melakukan suatu amalan. Dia harus bertanya kepada dirinya, apakah yang harus saya lakukan ini, ya, baik saya lakukan atau tidak baik? Apakah yang saya lakukan ini ada manfaatnya atau tidak? Baik itu perkataan, ya, ataupun perbuatan lahirianya, tangan, kaki, dan ibadah yang lainnya. Itu harus ada perenungan sebelum kita melakukan amalan. Apakah amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Maka sebagian ulama menerangkan bahwa ketika jiwa akan melakukan amalan itu, ya, maka dia harus muhasabah dirinya. Kalau amalan ini bukan karena Allah, maka dia menahan dirinya untuk melakukan amalan itu ataupun tidak mau melakukannya, ya. Kalau amalan-amalan yang wajib, contohnya sholat, saya yakin kita semua sepakat bahwa manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Tetapi ada juga mudaratnya. Misalkan dia melakukan amalan yang mana amalan itu karena ingin dilihat orang lain, contohnya sholat. Dia melakukan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, allazina hum yura, yaitu orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Makanya ketika dia melakukan amalan, ya, dilihat dulu niatnya untuk apa dan apa manfaat daripada yang dia lakukan. Itu yang wajib, pun termasuk dengan yang sunnah, ya, termasuk yang sunnah, amalan-amalan yang lainnya. Apalagi amalan mubah, contohnya sekarang musim bola dunia. Kalau saya nonton bola ini, subuh saya tinggal atau tidak? Kan ada yang namanya pertandingan jam 2 malam. Jam 2 ditunggu-tunggu dia nonton bola, setelah itu dia tidur, subuh ketinggalan. Berarti lebih banyak mudaratnya nonton bola daripada manfaatnya, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelum melakukan satu amalan, ya. Makanya
sebelum kita melakukan amalan, kita harus mengetahui tujuan daripada amalan yang akan kita lakukan itu. Itu sebelum melakukan amal. Nah, bagaimana bermuhasabah setelah melakukan amalan itu? Muhasabah yang jenis ini ada 3 macam. Setelah kita melakukan amalan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah muhasabah terhadap jiwa dalam hal ketaatan yang ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna terhadap Allah. Jadi dia bermuhasabah bahwa dirinya di dalam ketaatannya tidak dapat melaksanakan dengan sempurna terhadap Allah. Contohnya ketika dia melaksanakan sholat, dia bermuhasabah, ternyata sholat yang dilakukan kurang sempurna. Dia berusaha untuk meningkatkan amalan itu. Bagaimana cara meningkatkan amalan itu? Karena setiap amal harus dilandasi dengan ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kullun nasi halaku ilal alimun. Setiap manusia, kata Imam Ghazali, akan binasa kecuali orang yang berilmu. Wa kullul alimin halaku ilal amilun. Dan setiap yang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya itu. Dia punya ilmu, kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Tetapi orang yang berilmu juga, kata Imam Ghazali, halaku, akan binasa juga orang yang mengamalkannya kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Jadi suatu amalan yang kita lakukan harus dilandasi dengan ilmu dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintah kecuali untuk melakukan amalan mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini, dalam hal ketaatan kepada Allah, ada 6 hak Allah yang harus kita tunaikan. Jadi Allah punya hak terhadap kita sebagai hambanya dalam melaksanakan ketaatan ini. Yang pertama, hak Allah apa? Ikhlas kita dalam melakukan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia melakukan amalan yang dia lakukan, dia berintrospeksi diri, bermuhasabah bahwa ternyata saya melakukan amalan ini belum ikhlas. Ya. Contoh, banyak orang yang berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia merasa sakit hati ketika orang yang telah ditolong atau telah dibantu menyakiti dirinya. Misalkan ada keluarganya atau tetangganya atau siapapun yang dia kenal dibantu, ditolong sama dia, tetapi karena ada ucapan yang menyakitkan hatinya, dia merasa sakit mendengarnya. Akhirnya timbullah, dulu saya tolong dia, dulu saya bantu dia, tetapi kenapa dia melakukan itu terhadap diriku, memfitnahku dan mencaciku. Ternyata sifat seperti ini, kurangnya ikhlas kita kepada Allah. Yang namanya kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, kita memberi tanpa mengharap kembali dari si yang kita beri. Kalau kita mengharapkan kembali kebaikan dari orang yang kita beri, berarti bukan karena Allah kita melakukan amalan. Makanya ketika kita memberi kepada seseorang atau membantu seseorang, yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kadang terletak ujian yang Allah berikan. Banyak mungkin di antara kita yang banyak membantu, baik itu saudara kita, tetapi terkadang balasannya kurang baik kepada kita. Maka timbullah kata-kata, dulu anak ini saya sekolahkan, dulu anak ini saya bantu, tapi sekarang kurang ajar sekali sama saya. Ketika kita ngomong seperti itu, gugurlah amal ibadah kita. Kenapa? Kita tidak ikhlas melakukan membantu mereka. Makanya ketika orang itu menolong, bagaimana kita mengetahui ikhlas atau tidaknya? Ketika ada kata-kata, ketika ada perilaku yang kurang baik terhadap kita,
kita biasa-biasa saja, ya, tidak mengungkit kebaikan-kebaikan kita. Itu bukti kalau kita melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, introspeksi diri setelah kita melakukan suatu amalan, ya. Hak Allah itu berbuat yang terbaik untuk Allah. Jadi ketika kita melakukan amalan yang penting kita berbuat bahwa Allah Maha melihat, memperhatikan kita berbuat baik yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan. Ya. Saya pernah waktu dialog sama guru saya. Ketika saya bertanya, saya panggil Abah, "Abah, kalau ini saya melakukan amalan ini di tengah masyarakat ataupun saya tinggalkan amalan ini, maka saya akan dibenci oleh masyarakat." Apa kata guru saya? Dia bilang, "Kamu mau dicintai oleh Allah atau dicintai masyarakat? Kamu mau disukai oleh Allah apa disukai oleh masyarakat? Kalau kamu ingin disukai masyarakat, disukai umatmu, turutilah mereka, tinggalkanlah perintah Allah. Tetapi kalau kamu ingin disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, tegakkan sunnahnya, tegakkan sunnah Rasul, jalankan perintahnya, dan apapun yang dilakukan oleh umat, ya, karena kita berdasarkan dengan sunnahnya, jangan terlalu diambil hati," kata dia. Jadi kita harus berbuat baik itu untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Yang ini yang harus kita berat untuk melakukannya. Terkadang ada satu amalan yang mana amalan ini sering kita lakukan dan ini sudah menjadi budaya bagi kita. Padahal amalan ini adalah amalan bid'ah. Ya, amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sedang orang-orang soleh yang dahulu. Tetapi ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita meninggalkannya, kita dibenci oleh masyarakat, kita dibenci oleh umat. Tinggal kita pilih apa yang harus kita lakukan, ingin dicintai oleh masyarakat atau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali, inilah terkadang sering kita bahas tentang amalan-amalan bid'ah, yang mana amalan-amalan bid'ah itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana amalan ini, ya, tidak ada contoh atau perintah dari kami, maka amalan ini akan tertolak. Maka inilah perlunya kita belajar, perlunya kita mengaji agar supaya kita mengetahui mana amalan yang sunnah yang diperintahkan dengan amalan yang ditolak, ya. Dan ini banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi masalah hal kematian, ya. Banyak sekali kita ketika memakamkan, macam-macam lah, ya. Kalau kita bahas akan panjang nantinya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, hak Allah itu adalah mengikuti Rasulnya dalam ketaatan tersebut, yaitu harus ada contohnya dari Rasulullah, sehingga amalan itu tidak tertolak. Keempat, melaksanakan, ya, dengan baik, ya, betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan amalan itu kita diawasi oleh Allah dan kita merasa apa yang kita lakukan itu adalah melakukan perintah Allah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, merasakan karunia Allah terhadap kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu berdasarkan pertolongan Allah, bukan karena sayanya. Kita bisa ibadah sholat itu karena pertolongan Allah. Kita melangkahkan ke masjid ini kaki kita karena pertolongan Allah. Kita mengangkat takbiratul ihram itu karena Allah yang memberikan pertolongan. Coba kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita disakitkan oleh Allah, ya. Jangankan untuk mengangkat takbir, ya. Kita mengucapkan Allahu Akbar pun mungkin akan ada kesusahan gitu. Kemudian, ya, yang keenam, merasakan kekurangannya dalam melaksanakannya. Ya, ini hak Allah yang harus kita perhatikan. Jadi setiap kita melakukan satu amalan, kita merasa masih banyak kekurangan yang dalam melaksanakannya. Maka perlulah kita berusaha untuk menyempurnakannya. Ya, jangan sampai kita sudah merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Contohnya bacaan kita benar atau tidaknya, ya. Di sini ada banyak orang-orang yang
bisa misalkan mendengarkan bacaan kita. Kita belajar, tolong dibacakan surah Al-Fatihah, dengarkan surat Al-Fatihah yang saya baca sudah benar atau tidak. Kemudian tolong lihatkan gerakan saya sudah sempurna atau tidak. Perlu merasa kekurangan dan ingin terus menambah, menyempurnakan kekurangan itu. Jangan sampai sudah merasa puas. Karena banyak sekali saya perhatikan ya, bapak-bapak maaf aja yang ada di sini. Gerakan-gerakan sholatnya masih banyak yang salah, banyak yang kurang. Apalagi kalau sudah masuk masalah shaf, ya. Bahkan Rasulullah dalam melaksanakan shaf sholat itu dia tidak memulai sholatnya sebelum jamaah itu lurus dan merapatkan shafnya. Pernah satu ketika Rasulullah sudah akan takbiratul ihram, tapi matanya melihat ada orang yang memajukan dadanya ke depan. Rasulullah berbalik lagi, tidak jadi takbiratul ihram. Disuruhnya ratakan dadanya, ya bukan kakinya, tapi dadanya nonjol ke depan. Itu disuruh oleh Rasulullah untuk merapikannya. Bayangkan. Nah kita ini enggak. Nah ini termasuk Imam Ustadz Nabil. Perhatikan jamaahnya, kalau belum rapi dan belum rapat jangan dimulai sholatnya. Karena hal inilah yang ditekankan oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Karena ketika kita kurang rapi dan kurang rapat dalam shaf kita, ya, maka hati kita akan bercerai. Hati wajah-wajah kita tidak akan menyatu. Sehingga banyak sekali perselisihan di antara jamaah kita. Makanya jamaah yang kompak itu adalah jamaah yang hatinya diikat oleh Allah, rasa cinta kasih sayangnya, dimulai dengan shafnya yang rapat dan rapi dan baik di dalam melaksanakan sholatnya. Itu yang harus kita perhatikan, bermuhasabah secara berjamaah. Apalagi secara pribadi kita masing-masing, masih banyak yang harus kita perbaiki. Jangan merasa sudah sempurna di dalam melaksanakan ibadah kita. Nah itu ya yang pertama dari 3 macam yang harus kita bermuhasabah. Yang kedua adalah bermuhasabah terhadap dirinya atas segala amal yang ditinggalkan, lebih baik daripada yang dikerjakannya. Artinya amal yang dia lakukan itu masih banyak kekurangannya sehingga dia perlu untuk memperbaikinya. Dan amalan yang ditinggalkannya lebih banyak yang baik-baik daripada yang dia telah kerjakan. Ya, kita tahu ada sebuah cerita, mungkin sudah pernah sering mendengar, Su'ban yang mana ketika meninggal dunia, ya, dia mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak semuanya, dan kenapa tidak yang lebih baik. Ketika Rasulullah takziah ke rumahnya, istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa Su'ban ketika sebelum dia meninggal dunia dia mengatakan hal ini? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ya, dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh. Ternyata rumah dia dengan masjid itu kurang lebih 3 sampai 5 km jaraknya. Ternyata ibadah amal yang dia lakukan, pahala yang dia lakukan dalam perjalanan menuju masjid itu besar sekali. Tetapi itu merasa kurang jauh masjidnya dari rumahnya. Ya, bayangkan. Kita ini kadang-kadang di samping rumah saja masjid, malas sekali untuk ke masjid. Ya, baru jaraknya beberapa meter. Nah dia kiluan meter itu dia merasa lebih atau kurang jauh. Kenapa? Karena dia mengetahui Allah tampakkan pahala yang dia lakukan dalam perjalanan menuju masjid. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah, pada waktu itu ada roti yang lagi sedang akan dimakan sama dia, ada orang minta-minta. Roti itu dipotong 2 sama dia. Kenapa tidak semuanya? Coba kalau saya kasihkan semuanya, ya, maka pahalanya lebih besar lagi. Kita ini hitung-hitungan di dalam beribadah, beramal. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak lebih baik? Ternyata ketika itu di musim dingin dia berpakaian 2 lapis. Ada orang yang sudah kedinginan, yang hampir mati, diberikanlah baju yang luarnya ini dan yang luar itu kurang baik. Dia menyesal, kenapa tidak yang lebih baik dia berikan kepada orang itu. Ternyata hal itu pun menjadi penyesalan bagi Su'ban ketika akan sakaratul maut. Nah,
kita harus bermuhasabah bahwa amalan yang kita lakukan ya masih banyak yang kurang, masih banyak yang lebih baik yang belum kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, muhasabah terhadap amalan yang mubah atau terbiasa kita lakukan. Ya. Mengapa kita melakukannya? Adakah manfaat yang kita lakukan? Ya. Apa keuntungannya untuk akhirat kita? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana prakteknya? Contohnya, kita melakukan muhasabah terhadap diri dalam hal-hal amal yang wajib. Apabila kita ingat ada kekurangan padanya, segera disusul dengan qada. Misalkan dia sholat, sholat saya tadi kurang sekali, maka disusullah dengan misalkan dia boleh mengqada sholatnya 2 kali. Ya, walaupun dia sudah sholat, tetapi kayaknya saya kurang tadi, ya sudah diqada sama dia, dilakukannya lagi. Ya, misalkan dia sholat berjamaah nih, ternyata dalam sholat jamaah ada hal yang dia merasa kurang, baik dari segi gerakannya ataupun kekhusyuannya, boleh dia ulang lagi sholatnya itu untuk menambah kekurangannya. Boleh itu seperti itu. Ya. Kemudian dia bermuhasabah lagi. Ya. Dia bermuhasabah lagi. Ya. Apabila amalan-amalan ini masih kurang, ditambah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga amalan sunnah ini akan menutupi kekurangan dari hal yang wajib tadi. Kemudian dia pernah melakukan kesalahan, melanggar perintah-perintah Allah, dia bermuhasabah, ya, maka disusullah amalan perbuatan dosa maksiat tadi dengan pertaubatan kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Ada nasihat Rasulullah kepada sahabatnya, ya Muaz, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dimanapun. Wattabi'i sayyi'atil hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu ataupun perbuatan yang jelekmu atau maksiatmu dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik ini akan menutupi daripada kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Setelah itu kita melakukan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, karena amalan soleh ini akan menutupi daripada keburukan yang kita lakukan. Karena amalan-amalan yang inilah, ya, yang nanti di hadapan Allah akan ditampakkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, maka amalan soleh inilah yang akan dia lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan buruk, maka amalan buruk ini yang akan dilihatnya di hadapan Allah. Ya. Dan nanti kita ditimbang. Makanya wazinu qabla an tuzanu, qabla an tuwazinu. Timbanglah dirimu sebelum nanti kamu akan ditimbang. Kenapa? Paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya kebaikannya banyak, maka dia berada di kehidupan yang diridhoi. Tetapi wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan keburukannya lebih banyak, maka dia berada di neraka hawiyah. Makanya ketika kita melakukan amalan-amalan buruk, imbangi dengan amalan-amalan kebaikan sebanyak-banyaknya, agar supaya timbangan amal kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kita tidak terlepas dari salah dan dosa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berdosa dan bermaksiat adalah orang yang bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, kemudian memperbaiki dirinya. Ya. Nah, apa buah daripada bermuhasabah ini? Ada 2 hikmah, ya, yang didapat dari bermuhasabah ini. Apa saja yang dia dapat? Yang pertama, dia mengetahui cacat atau kekurangan daripada dirinya. Dia merasa dirinya kurang sempurna. Dia merasa dirinya sangat jauh sekali daripada kata sempurna. Karena dia merasa tidak sempurna, dia tidak berani mencela orang lain.
Dia tidak berani untuk menjelek-jelekan orang lain. Orang yang telah merasa dirinya baik pasti sering sekali dia menjelek-jelekan orang lain. Ya, la tahtakir man dunaka falikulli shay'in maziyatun. Janganlah kamu mencela orang lain karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Makanya kalau kita lagi sedang ngobrol sama sahabat teman kita, kalau orang yang rajinnya menjelek-jelekan orang lain, sering menggosipkan orang lain, berarti dia merasa dirinya baik. Orang yang merasa dirinya baik adalah seburuk-buruknya orang. Seburuk-buruknya manusia ketika dia merasa lebih baik dari orang lain. Dan inilah sifat iblis laknatullah. Laknat iblis dilaknat oleh Allah dan diusir dari sorga karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia telah merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Akhirnya dia sombong dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bermuhasabah seperti ini, dia merasa dirinya kurang, dia merasa dirinya belum sempurna, sehingga dia tidak berani untuk menyalahkan orang lain ataupun mencaci, mencela orang lain. Itu hikmah daripada bermuhasabah. Yang kedua, dia mengetahui hak Allah ketika dia melaksanakan amalan itu. Tadi disebutkan ada 6 hak Allah. Yang pertama, bahwa Allah berhak disembah, ikhlas, tanpa embel-embel, bukan karena ini dan karena itu, sehingga disebutkan lillahi ta'ala. Kita sholat aja di dalam niat kita, usolli fardu subhi rakaataini fardhu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena Allah itu sering kita baca di doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita di dalam sholat, tetapi di luar sholat masih banyak melupakannya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita itu sumpah kita. Jadi hak Allah yang berhak kita sembah dengan ikhlas. Yang kedua, berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk Allah. Salah satunya yang ngasih kue ini, berusaha dia terbaik untuk bagaimana jamaah itu bisa di dalam pengajian ini bergembira dengan makanan yang diberikan. Maka berbuat baik karena Allah pasti beda dengan orang yang berbuat karena yang lainnya. Itu hak-hak Allah yang harus kita perhatikan. Jadi makanya ada sebuah syair kenal dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu adalah seseorang ahli pujangga. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakam. Abu Nawas itu nama aslinya Abu Ali Al-Hasan. Dia punya syair, yang mana syair ini kami dulu yang belajar di Gontor, sebelum sholat dilakukan membaca, mendengar daripada syair Abu Nawas ini. Bagus sekali syairnya. Apa itu syairnya? Ilahi, memang kami nyanyikan waktu itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukanlah ahli surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tetapi aku tidak kuat ya Allah masuk ke dalam atau disiksa di api neraka jahanam. Dia bukan ahlinya surga, tapi tidak kuat di dalam neraka. Fahabli taubatan waghfir zunubi, maka terimalah taubatku ya Allah. Dia bertobat kepada Allah dan ampunilah semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azim, karena engkau adalah Maha Pengampun dosa yang besar.
Zunubi mislu a'dadir rimal, dosa-dosaku bagaikan butir-butir pasir di laut. Ya, fahabli taubatan ya zal jalal, maka berikan taubatmu ya yang maha gagah dan maha mulia. Wa umri naqisun fi kulli yaum, umurku setiap hari berkurang. Umurku setiap hari berkurang. Wa zambi zaidun kaifahtimal, sedangkan dosaku ya selalu bertambah. Bagaimana caranya aku mempertanggungjawabkan? Bagaimana aku memikulnya? Ya. Kemudian ilahi abdukal asi ata, ya Tuhanku, hambamu yang bermaksiat datang kepadamu. Pernah gak Bapak Ibu ketika datang ke masjid mohon ngomong sama Allah, ya Allah, hambamu yang penuh maksiat ini, hambamu yang penuh dosa ini, ya Allah, datang menghadapmu, memohon ampun kepadamu. Ya, makanya suatu ketika Hasan cucunya Rasulullah ketika berwudu dia meneteskan air mata. Ya, badannya gemetar. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Husain, kenapa engkau gemetar ketika kamu berwudu? Apa dia kata? Kamu tahu siapa yang akan saya hadapi ini? Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia merasa banyak dosanya, dia merasa belum sempurna menghadap Allah, memohon ampun kepada Allah. Nah, bisakah kita ketika melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini merasa hambamu yang penuh dosa ini, ya Allah, datang kepadamu untuk memohon ampun, menyerahkan diri kepadamu. Ya, bisa kita meneteskan air mata setiap masuk masjid. Dan ini saat ini ya, saya memperhatikan doa penyair Abu Nawas ini akan memberikan motivasi kita khusyuk di dalam beribadah kita. Mukirub bizambi, mukiram bizunub, dengan mengakui dosa-dosanya, wa qada'aka, dan aku kepadamu memohon, ya Allah. Wa in taghfir wa anta lizalika ahlu, jika engkau mengampuni dosa-dosaku, ya Allah, engkau adalah ahlinya dalam pengampunan, engkaulah maha pengampun. Wa in tadrud faman narju siwaka, jika engkau menolaknya, jika engkau tidak mengampuninya dosa-dosaku, kepada siapa lagi aku mengharap, ya Allah. Nah, kalimat-kalimat ini kalau kita tanamkan di dalam diri kita, ya Allah, hambamu pendosa, hambamu yang penuh maksiat di masa lalu dulu, ya Allah, datang kepadamu mohon ampun kepadamu, ya Allah. Jika engkau terima pengampunanku karena engkau adalah maha pengampun, jika engkau tolak, ya Allah, kepada siapa lagi aku memohon ampun. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, muhasabah ini penting kita lakukan karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ya, tahun yang berjalan sudah banyak keluarga kita yang telah mendahului kita. Saya juga secara pribadi, kakak kandung saya telah pergi. Ya, ini sudah hampir 100 hari dia telah pergi meninggalkan saya. Padahal waktu itu masih bicara, bahkan sambil bercanda dan sebagainya, tapi sekarang sudah pergi. Kita tidak tahu tahun yang akan datang siapa yang akan pergi mendahului kita, ya. Dan kematian tidak menunggu kita sakit, kematian tidak menunggu kita siap, kematian tidak menunggu kita tua. Ada yang lebih muda mendahului kita, ada yang sehat mendahului kita, ada yang belum siap telah mendahului kita, tidak menunggu kita siap dulu. Maka penting sekali kita bermuhasabah, kita menghitung untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf seandainya apa yang akan saya sampaikan ini sudah pernah ditanyakan oleh Bapak Ibu jamaah yang lain. Yang pertama, benarkah perempuan dilarang ikut ngantar jenazah ke tanah kubur? Apakah ada hadisnya? Kemudian bolehkah perempuan sholat berjamaah, sholat jenazah? Yang kedua, untuk sholat qadha, sholat fardu dan sholat sunnah, apakah harus sesuai dengan waktu yang sholat ditinggalkan
ataukah bisa sewaktu-waktu? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah hukum perempuan ya mengantar jenazah. Ya, hukum perempuan mengantar jenazah ke kuburan adalah makruh. Ya, makruh bukan sunnah. Kenapa? Karena dia khawatirkan dia meratap, ya meratap, kemudian ada yang mungkin karena terlalu sedih akhirnya dia pingsan, ya. Dan ini kemarin terjadi ya terjadi dan saya menyaksikan sendiri. Jadi dia ini suaminya kerja di Kalimantan, ya, dan istrinya menyusul ke sana. Tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia di sana. Ya, akhirnya karena tidak ada keluarga, istrinya ngurus suaminya untuk dibawa ke Palembang. Setelah dibawa ke Palembang, ya, sampai 3 hari dia pengurusannya baru sampai ke Palembang. Jadi mayat itu tertunda. Nah, setelah dia dimakamkan, dia ikut ke pemakaman. Ternyata itu menyebabkan dia depresi dan sebagainya. Pulang dari situ masuk ke rumah sakit cari tas. Dan akhirnya dia menjadi stroke. Kenapa? Karena ketika dia dimasukkan mayat itu ke dalam itu, dia merasa, bahkan anaknya nangis, ya, suaranya keras sekali, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau perempuan mengantarkan mayit ke pemakaman, ya. Jadi hukumnya adalah makruh, tapi boleh, tidak masalah mengantarkan asalkan dia kuat dalam menghadapi itu. Kemudian bolehkah dia melaksanakan sholat berjamaah? Ya boleh, ya sama saja, itu adalah sholat sunnah, jadi boleh dia mensolatkannya. Kemudian tentang tadi apa yang selanjutnya? Tentang pada sholat fardu. Qada sholat fardu itu adalah pada waktu dia ditinggalkan. Contohnya misalkan dia ditinggalkan pada waktu subuh nih, misalkan ya, subuh kesiangan. Nah, saat itu dia sholat ketika dia sudah bangun misalkan. Kemudian ketika misalkan dia tinggal sholat asar nih, tiba-tiba dia ingat pada waktu sholat maghrib, ya, pernah dilakukan oleh Rasulullah pada perang Khandaq. Rasulullah perang Khandaq pernah mengqadha 5 sholat. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, ya, mulai subuh, kalau nggak subuh, zuhur, maghrib, asar dilakukan setelah maghrib. Diqadhanya terus itu. Artinya boleh kita mengqadha bukan pada waktu sholat itu, boleh ketika itu. Dan juga kalau memang sholat itu kita yang lama kita tinggalkan untuk menutupinya, ya memang ada 2 pendapat ini, ya ada 2 pendapat, dan pendapat ini kalau Ustadz itu Ustadz Abdul Somad yang mengambilnya. Kita mengqadha sholat kita setiap sholat maghrib supaya sholat maghrib yang pernah kita tinggalkan itu tercover ketika saat itu, dan ketika kita sholat isya kita qadha lagi di sholat isya. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, tidak perlu lagi diqadha, cukup beristighfar saja, kemudian perbaiki sholat yang setelah itu. Dan ini pendapat ini dipegang oleh Ustadz Adi Hidayat, ya. Saya malah lebih kepada yang kedua ini pendapatnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sahabat-sahabatnya dulu, ya, ketika dia masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya, ya kan? Tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya tinggalnya. Nah, sehingga ketika dia melaksanakan sholat-sholat, tidak melaksanakan sholat-sholat yang lampaunya, dia cukup banyak beristighfar kepada Allah, dan dia melaksanakan sholat sekarang dan yang akan datang itu, ya, dengan sempurna, ya. Itu saja, baik. Qadha sholat sunnah itu adalah misalkan sholat qoblah. Pernah Rasulullah melaksanakan ba'da zuhur, dilakukannya setelah asar. Boleh seperti itu. Karena pada waktu itu Rasulullah pernah melakukannya. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sholat apa yang kau lakukan?" Tapi sahabat tidak berani menanya. Tapi dia minta kepada istrinya,
Maimunah, tolong Maimunah tanyakan kepada Rasulullah sholat apa yang dilakukan setelah asar, padahal dia melarang kita. Akhirnya kata Rasulullah bahwa dia melaksanakan sholat qada sunnah ba'da zuhur, karena pada waktu sholat zuhur itu ada tamu, sehingga dia tidak sempat lagi sholat ba'da zuhur. Dan setelah sholat asar baru ingat, oh aku tadi belum sholat ba'da zuhur, dikerjakannya setelah sholat asar. Begitu juga pada waktu dia setelah sholat subuh, dia waktu itu tidak sholat tahajud di malam harinya, dikodoknya pada waktu sholat duha. Jadi boleh kita mengkodok sunnah kita setelah kita ingat pada waktu sholat selanjutnya, boleh begitu. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya Pak Ustaz di luar tema. Saya mendengar hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu kan disampaikan melalui Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW secara bertahap. Kemudian hadis qudsi menurut berbagai informasi yang kami dapat adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar itu Pak Ustaz? Itu yang pertama. Gimana, enggak kedengar? Hadis qudsi Pak Ustaz. Iya. Hadis qudsi. Kalau Al-Quran kan disampaikan melalui Jibril. Iya. Sementara untuk qudsi itu apakah melalui Jibril atau melalui bagaimana sistemnya? Dan kenapa ada perbedaan antara turunnya Al-Quran dan hadis qudsi? Oh iya. Oke. Itu mohon penjelasan. Iya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa perbedaannya Al-Quran dengan hadis qudsi? Al-Quran dan hadis qudsi itu sama-sama datangnya dari Allah, dan cara turunnya juga hampir sama. Ada yang langsung Allah masukkan ke dalam hatinya Rasulullah, dan ada juga yang berasal dari Jibril yang menyampaikannya. Cuma bedanya, kalau Al-Quran makna dan redaksinya tidak boleh dirubah-rubah. Misalkan surah Al-Fatihah, nggak boleh satu huruf pun Rasulullah merubahnya. Tetapi kalau hadis qudsi, Rasulullah menerimanya maknanya dari Allah ataupun dari Jibril, tapi boleh disetir oleh Rasulullah sesuai dengan bahasanya. Artinya maknanya harus sama, tapi redaksinya boleh berbeda. Paham nggak? Kata-katanya boleh berbeda, itu bedanya. Nah, sehingga ketika kita membaca membaca Al-Quran, karena itu adalah kalimat yang langsung secara lisannya dari Allah, maksudnya kata-kata dan maknanya, maka kita mendapatkan yang namanya pahala setiap huruf yang kita baca. Tetapi hadis qudsi tidak seperti itu. Ya, ketika kita mengamalkannya baru mendapat pahala, tapi ketika membacanya belum menjadikan dia berbentuk pahala gitu. Apalagi? Ya. Yang penghafal Al-Quran. Nah, sementara hadis qudsi itu melalui Rasulullah. Itu apakah juga melalui ke para sahabatnya? Atau ada bagaimana Pak Ustaz? Karena kan ada perbedaan ini antara Al-Quran dan hadis qudsi. Nah, kenapa enggak hadis qudsi itu dimasukkan sebagai Al-Quran juga? Iya. Atau dibukukan? Karena di situ Pak. Iya. Jadi hadis qudsi dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah saat itu untuk ditulis. Bahkan Abu Bakar pernah menulis hadis, termasuk salah satu hadis qudsi juga. Ada 4.500 yang ditulis oleh Abu Bakar. Tetapi diperintahkan oleh Rasulullah dihapus agar supaya jangan bercampur dengan Al-Quran. Ya, artinya dilarang oleh Rasulullah untuk ditulis supaya jangan bercampur dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat, dijaga kemurniannya agar tidak bercampur dengan yang lain. Maka hal-hal yang di luar Al-Quran dilarang untuk ditulis saat itu. Boleh dihafalkan saja. Nah, kenapa? Karena ayat Al-Quran dengan hadis qudsi itu berbeda. Kalau Al-Quran itu tadi secara redaksinya langsung memang dari Allah yang harus kita hafalkan.
dan itu dari sahabat yang menghafalnya. Kemudian ketika setelah Rasulullah meninggal, tulisan dari Al-Quran di pelepah korma ataupun di tempat-tempat yang lain itu dikumpulkan di rumah Hafsah, ya, di zamannya Umar, dikumpulkan di tempat Hafsah istrinya Rasulullah. Kemudian ketika zamannya Utsman, ya, dia memanggil para sekretarisnya Rasulullah itu, ada 7 atau 8 orang, untuk menulis kembali redaksi itu. Ditulislah 8 Al-Quran sesuai dengan yang disampaikan oleh Utsman, karena Utsman juga penghafal Al-Quran, dan itulah yang kita pakai saat ini, ya, Al-Quran itu. Dan tidak boleh bercampur dengan kata-kata yang lain termasuk hadis kursi itu, ya. Jadi memang dilarang oleh Rasulullah ditulis saat itu, ya, takut dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran gitu. Nah, barulah ada sahabat-sahabat setelah itu, ya, setelah tertulisnya Al-Quran, para tabi'in termasuk Bukhari dan Muslim berkelana mencari kembali hadis-hadis yang dihafal oleh para sahabat dan para tabi'in itu. Jadi itu. Oke, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bermuhasabah, ya. Tundukkan kepala kita, khusyuk di dalam diri kita. Kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa agar supaya hari-hari yang akan kita lalui ini lebih baik dari hari-hari yang telah kita lalui, ya, baik dari segi ilmu dan amal kita. Semoga kita semua yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Kita menghadap Allah dalam keadaan diterima segala amal ibadah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.